ke langit-langit atas. Ya, naikkan tepi lidah dan ujung lidah ke langit-langit atas sehingga akan mengeluarkan huruf lam. Ya. Sama-sama kita baca la. Jadi posisi lidah lagi nyo baca agak melengkung baca mana? Huruf lam. Ya. Lidah kedanyo watuh kenang dengan langit-langit tapi melengkung baca mana? Mana posisi lidah. Sekali lagi la. 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 Al. Menyonya lidah kedanyo nyo bagian dari hino bagian nyo mandum lipat mana kenang dengan langit-langit atu. Itu huruf lam. Ya, sekali lagi dha waladdallin. Oke, ya. Itulah huruf dhad dan huruf lam yang keluar dari tepi lidah. Maka kita ulangi lagi hari ini kita mengambil satu materi yaitu huruf-huruf yang keluar dari lidah. Kita ingat bahwa lidah itu terbagi kepada 4 bagian, ada pangkal, tengah, tepi dan ujung lidah. Huruf yang keluar dari pangkal qaf dan ka. Dari tengah jim, shin dan ya, dari tepi lidah mod dan lam. Insyaallah pertemuan ke depan nanti kita akan lanjutkan di huruf-huruf yang ada di ujung lidah, dan paling banyak huruf yang keluar dari lidah adalah yang ada di ujung lidah. Ya, makanya menyopanduk lidah agak susah bacut pada berhabah. Pakan ujung lidah. Ya, agak melipat bacut. Okey, sebelum kita kita tutup, hari ini kita ambil satu surah pendek saja lanjutan daripada sebelumnya. Sebelumnya kita mengambil surah, kita baca sama-sama surah An-Nas, ya. Hari ini kita akan baca surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Okey, sama-sama nanti lun baca di telefon, kemudian kita ikuti sama-sama, lun baca ulang, kita ikuti bersama. Nekalan babah lun, ya. Jadi dalam membaca Al-Qur'an seperti yang pernah kita sampaikan bahwa mulut itu paling penting, harus kita gerakkan. Ya, makanya dalam sholat kadang-kadang ternyata kalian urung sembahyang hana gerak babah. Allahu Akbar. Sampai salim lagi yang jujur. Nyan menyatakan dari segi fikih memang tidak boleh seperti itu. Karena yang namanya rukun qauli itu adalah harus kita lafadzkan. Harus ada bentuknya, minimal hana tak beracid, artinya harus ada gerakan-gerakan yang harus kita baca, ya. Maka dalam membaca Al-Qur'an seperti itu harus ada gerakan bibir yang kita gerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ba ujung-ujungnya naqalqalah, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Tebai qalqalah. Bahkan tebai karena huruf qaf huruf tebal. Kemudian ikhfa. Cara baca ikhfa itu jangan di min langsung. Jangan min syar. Kalau min langsung itu jadi izhar. Min, tapi samar-samarkan. Apa yang disamarkan? Bunyi nun mati dengan huruf shin samarkan. Ya. Kita bukan sedang membaca min nun dan bukan sedang membaca shin, tapi di tengah-tengah. Posisi lidah bagaimana? Posisi lidah, letakkan lidah antara nun dengan shin, walaupun lebih dekat ke huruf shin. Min syarri ma khalaq. Itu huruf ra tipis, ya. Syarri, syarri, tapi tipis dia. Syarri. Kalau cara tipiskan huruf, ingat kita turunkan bibir ke bawah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kalau qalqalah terjadi pada huruf tipis, maka baik terbaik hak qalqalah. Baik qad menan. Bagi orang baca qul huwallahu ahad. Yang nada tidak buat ujung. Pun saya nada. Bukan seperti itu. Huruf qalqalah ada 5, 2 yang tebal dan 3 yang tipis. Kalau terjadi qalqalah pada huruf tebal, maka tebalkan. Aku, atu, tebal. Tapi kalau di huruf tipis, tipiskan. Ada. Baik abe. Ada. Jangan ada. Aja. Bukan aja. Ditipiskan sesuai dengan hurufnya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, sekarang sama-sama kita baca. Lun baca 3, kita ulang sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kada tapi agaknya becut ya, agak lipih becut, berdebai je. Baik falaq mentang menan. Falaq watih ju berdebai. Cik kata 1 2 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kemudian ayat kedua, mi syarri ma khalaq. Kita ingat di ikhfa min, kemudian di syarri tipis. Ya, baik ni cok syarri tapi syarri tipiskan. Mi syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey ya. Jadi itulah cara membaca surah Al-Falaq. Yang perlu diingat adalah qalqalahnya sesuaikan tebal, huruf tebal, tipis-tipis. Kemudian juga cara membaca ikhfa dan cara membaca huruf ra. Huruf ra bisa kadang-kadang dibaca tebal, kadang-kadang dibaca tipis sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau ra tebal, uru tebal, ri tipis. Ya, jangan dibaca ri tapi ri. Itu cara membaca huruf ra. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan mungkin dari jemaah. Silakan, Pak. Iya. Udah keluar. Ya. Dalam sholat maksudnya. Ya. Dia begini ya, kalau orang yang seperti itu termasuk orang yang cadel, Mbak ya. Termasuk orang yang cadel, orang yang kadang-kadang diberikan Allah musibah dengan stroke misalnya ataupun lidahnya keluh, itu dimaafkan untuk dirinya sendiri. Ya, Allah memaafkan mereka untuk mereka sendiri. Artinya orang seperti itu tidak boleh menjadi imam.
Bukan dalam artian kita merendahkan mereka, bukan, tetapi memang itulah cobaan daripada Allah, akan ada balasan lebih baik, ya. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab dahulu itu, para ulama kita bukan hanya Al-Qur'an, Pak, yang dilarang itu. Meriwayatkan hadis saya juga dilarang. Kenapa? Karena nanti yang diriwayatkan tidak sama dengan apa yang diambil nanti takutnya. Makanya orang seperti itu boleh mengamalkan, boleh baca Quran sah untuk sendirinya, semuanya boleh, tetapi tidak boleh untuk menjadi imam bagi yang lain. Ya, seperti itu. Ada yang lain mungkin bertanya? Ya Pak, silakan. Ya. Dia membaca iya karena Khamna. karena kudu. Tapi yang keduanya iya karena lain udah betul ya. Kemudian ihdina. Dia membaca kedua apa? Ihdina. Ihdina. Jadi kalau di iya di ka itu jadi seperti kha, Pak. Seperti kha ya. Kemudian di sini lagi waladdall. Ya, itu berarti suka tekan-tekan ya, suka ditekan-tekan bacaan ya. Jadi ada 3 bagian tadi Bang Bapak tanya ya. Pertama itu di iyyaka na'budu ya. Dia begini Pak ya, kalau dalam membaca Al-Qur'an itu ada 2 kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Itu membatalkan salat. Ya. Yang kedua ada kesalahan yang dimaafkan, itu tidak apa-apa. Artinya tapi kalau ada yang lain yang lebih baik dia yang jadi imam ya. Apa kesalahan yang membatalkan salat? Kesalahan yang membatalkan salat adalah pertama tadi salah makharijul huruf. Ka jadi kha, yang salah, yang fatal. Ya. Kalau itu terulang terus, artinya kalau makmumnya tidak mengingatkan ataupun siapapun yang bertanggung jawab tidak mengingatkan, itu maka sama-sama mandumlah dah buka. Ya, kecuali menyogitannya kadang-kadang cuma imam mendang, ada pilihan yang lain, hanam daleh. Tapi kalau kita sudah melihat itu tidak kita ingatkan dan tidak dirubah itu bisa membatalkan salat. Itu kalau berubah dari ka menjadi kha. Itu karena berubah huruf, ya. Ataupun berubah sifat, Pak. Dari sin jadi shad. Ihdinas sira. Ya, itu juga salah. Tapi kalau kadang-kadang bak qalqalah agak hanan lemah. Bagaimana dibaca qul a'udzu birabbil falaq nya hanapu. Ya, ataupun gunnah benar. Bak mid kadang-kadang hana tak jelas, hana trib gunnah. Min syarri ma khalaqnya hanam dalih. Itu dimaafkan. Tapi kalau salah dalam makharijul huruf, artinya keluar yang akan dikeluarkan huruf kaf, keluar huruf kha, itu fatal, tidak boleh. Kemudian tadi ya kena mendu. Yang kedua apa Pak benar? Ba ihdina, ba menan, ihdan. Itu terputus. Itu juga bagian daripada itu kesalahan, itu boleh kita katakan kesalahan yang tidak fatal. Karena itu berkenaan dengan sifat huruf yang antara huruf yang jalan dengan huruf yang tidak jalan. Huruf H termasuk huruf yang jalan. Ketika ada baca ihdina, juga menan. Sampai putuh menan. Ya. Ihdinas shirata, jalan dia. Tetapi walaupun demikian, sifatnya agak berat bacut. Pak ya, agak berat bacut artinya hana mandumureng pah bagi bacanya. Itu dimaafkan. Kemudian yang terakhir itu di waladdallin. Sebenarnya memang pada waladdallin itu kita harus tekan, tetapi jangan berlebihan. Waladdallin. Bacut mentang. Tapi baik sampai waladdallin itu berlebihan. Walaupun itu tidak akan membatalkan salat. Ya, itu dimaafkan, tetapi itu harus diingatkan. Artinya jangan seperti itu. Berarti di antara 3 pertanyaan tadi, tiga potongan ayat tadi, yang pertama paling fatal karena berubah huruf. Ya, tapi kalau kurang
yang dua buah teknyan sifat kurang bacut. Menyo bakha kurang sifat ijak huruf, kemudian bak huruf lamnya terlalu kuat menekan. Ada tekanan tetapi berlebihan. Ya, laginya. Kamu ada? Nalain long kada? Tak boleh Oh, dah. Oh ya, silakan Pak. Baca apa? Mustaqim. Kaf dibaca ya. Maksudnya di kafnya Pak ya. Kha dibaca jadi kaf ya. Seperti tadi itu ya. Itu juga sama Pak. Itu sama dengan kha dan ka tadi. Karena dua huruf ini berbeda. Qaf dan ka itu berbeda. Makanya begini dia. Standarnya begini saja lihat. Kalau seandainya dia baca satu huruf, kemudian huruf itu berubah jadi huruf lain yang ada dalam huruf hijaiyah, itu salah. Tapi kalau berubah huruf itu jadi huruf yang handam dari ngadanya. Hana dalam huruf hijaiyahnya. Nyan hanam dalih. Tapi kalau dia berubah menjadi huruf lain yang ada yang dalam huruf hijaiyah yang sama, itu tidak dibolehkan. Mustaqim, qim tidak boleh, mustaqim lain itu maknanya. Ya, itu juga fatal, tidak dibolehkan, bahkan bisa kalau terus artinya baca tiga kadang-kadang khilaf gitu. Ya, ataupun baca yang mengingatkan, ya hanam dalih. Tetapi terus berulang itu tidak. Lebih baik kita yang paham, bukan kita ingin apa namanya, ingin merusak jamaah, bukan, tetapi kita ibadatkan yang sempurna lah, yang paling sempurna lah. Tak pejut-pejut. Maka lebih baik kita ingatkan itu. Minimal tidak kita ingatkan langsung, ada orang yang bertanggung jawab yang harus mengingatkannya. Ya, seperti itu. Oke, demikian ya. Yang paling penting adalah, yang paling lebih ingat seketik adalah ketika tanya dah baca Al-Qur'an, dah belajar tajwidnya, yang paling fun tah hukum dro ke roile. Yang paling penting. Ya. Kita dalam belajar ilmu tajwid ini yang paling penting adalah kita perbaiki diri sendiri dulu. Ya, kita belajar ilmu tajwid, kemudian kita menghukumi orang lain, roh nada kalian. Ya, jadi sebelumnya kita lihat diri sendiri dulu. Apa saya sudah benar? Karena menolong pernah hurung balon lagi nyan. Upagah kagejak but, katrip kejak but. Kejak but sekitar 12 bulan, ya. Kaimat bacaan, mesti kalagaklah bacaan, kamu dan salah-salah kok pakai doa. Hana diajak ali lu nyan. Lundanya apakah hana diajak ali balon? Hana diajak ali ustaz. Apakah diajak menal lembut berbaro no? Kalau untuk salah kok. Jadi menal sembayang, lundang ke makmum, mandu mana betul imu. Mandu mana betul imu. Makanya yang betul silung sangat. Nyan pintu-pintu syaitan. Jadi ilmu ini juga harus kita jaga. Artinya yang paling pertama adalah kita lihat diri sendiri dulu. Walaupun juga karena kita ini jamaah, ada kemaslahatan jamaah yang harus kita jaga, ya. Jadi baik gara-gara ada pedimang huruf tabuh dua buah huruf puno rusak karu dalam masjid itu. Ya, itu juga harus kita jaga, ya. Jadi baik gara-garanya itu gara-gara naik pengajian tajwid bak masjidnya kakaru ndek urang. Ya, masjid bermasalah cip, ya. Jadi yang paling penting adalah dalam mengaji ini kita cermin diri sendiri dulu apakah sudah benar, baru sesudah itu kita lihat kepada bacaan orang lain. Demikian, semoga ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.